Halo anak-anak sahabat Kristus. Hari ini Akong mau ajak anak-anak berpetualang. Akong mau ajak anak-anak ketemu sama keponakan Akong. Namanya Michael. Tapi sekarang ini lagi pandemi, lagi COVID. Kita nggak bisa ketemu ya. Tapi kita mau ketemu lewat Zoom. Ya, aku buka dulu ya Zoom-nya ya. Tunggu sebentar. Halo Michael. Halo Kong Apa Afif. kabar? Baik. Michael, Heeh. Akong bawa anak-anak nih. Oh, Mau dengar oke. cerita. Oh iya. Kamu Oke. cerita ya? Ya, boleh Untuk Kong Afif. anak-anak semua. Ya, saya akan cerita. Shalom anak-anak sahabat Kristus, senang sekali hari ini Lause bisa bersama-sama dengan kalian. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael. Dan hari ini Lause ingin menyampaikan sesuatu untuk setiap kita. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan Allah kita. Karena Allah mau melakukan sesuatu, mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui diri kita, anak-anaknya yang sudah dipilih. Kimi, sapa dulu dong. Teman-teman Kimi. Iya, Kimi. Ya, Emang Lause sama ini teman-teman lagi ngapain sih? Lause mau menyampaikan sesuatu. Setiap kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita mau dibentuk, mau berubah artinya ya. Setiap kita kalau mau dibentuk berarti kita harus mau berubah ini. Berubah. Iya, dibentuk untuk melakukan pekerjaan Tuhan, berarti harus berubah. Iya. Tahu apa Kimi? Kimi tahu berubahnya. Berubah. Nah, tunggu ya, sebentar ya. Kimi akan berubah. Berubah bagaimana? Superwoman Kimi. Superwoman Kimi. Ini jadi super. Itu ada topeng pahlawan. Bukan, ini bukan berubah begini, bukan ya, bukan seperti ini maksudnya, bukan Kimi. Bukan. Tenang. Kalau bukan seperti ini, Ya. mungkin seperti ini. Jadi Profesor Kimi. Tuh, Kimi berubah Profesor? lagi. Iya dong. Bukan Kimi, berubah yang Lause mau sampaikan, Lause maksud tuh bukan seperti itu. Kita dibentuk bukan berubah yang seperti ini, Kimi. Lagi. Kurang tepat, bukan Kimi ya. Makanya Kimi harus dengerin dulu. Kenapa? Kimi punya yang cara lain lagi. Tunggu ya. Ya, mungkin yang kali ini bener nih. Tunggu ya. Ya, aku ini makin aneh aja. Masa? Kimi jadi berubah begini. Ini makin aneh aja, masa berubah jadi bang? Bukan Kimi, bukan begini. Bukan. Udah, makanya dengerin dulu. Langsung mau cerita, mau sampaikan, ya. Oke. Nah, Kimi, bukan, ya. Karena bukan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya mau dibentuk. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai setiap kita menjadi alatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah memang ingin kerjakan. Nah, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dan 7. Kisahnya seperti ini. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dengan semangat dan sukacita mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan kepada banyak orang tentang kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah datang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita, orang-orang berdosa. Karena itu semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa yang dilakukan, pemberitaan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan di antara orang-orang percaya ini juga ada janda-janda dan orang-orang yang miskin. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka butuh ditolong, mereka butuh dibantu. Tetapi karena
para rasul, 12 rasul ini dengan giat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, mereka tidak memiliki waktu untuk memperhatikan para janda ini. Mereka tidak bisa memperhatikan para janda ini saking sibuknya. Wah, Rasul. Iya. Rasul, kok para janda itu tidak ditolong? Kasihan dong mereka. Kenapa para rasul tidak mau menolong mereka? Bukan para rasul tidak mau menolong mereka, tetapi karena mereka fokus memberitakan Injil, mereka fokus untuk berdoa, akhirnya mereka tidak sanggup nih. Tidak sanggup, tidak mampu lagi memperhatikan para janda atau membantu mereka. Nah, karena itu para rasul mengumpulkan murid-murid yang lain. Saudara-saudara para rasul dikumpulkan, orang-orang percaya yang memang dipilih ini dikumpulkan. Lalu para rasul menyampaikan kepada mereka bahwa pilihlah 7 orang. Pilihlah 7 orang, orang-orang yang berkelakuan baik, yang memang dikenal baik. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang bijaksana. Pilihlah 7 untuk membantu para rasul dalam membantu para janda. Sehingga para janda ini bisa mendapatkan bantuan dari mereka ini, dari 7 orang ini. Wah, Rasul, Ya. luar biasa ya Rasul ya. Oh ya. Ternyata Allah bekerja tidak hanya melalui para rasul, tapi juga melalui orang-orang yang dipilih, orang-orang percaya yang mau melayani dengan baik. Benar anak-anak. Tuhan Allah tidak hanya bekerja melalui para rasul saja, tetapi juga kepada setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memang dipilih dan melayani dengan baik. Nah, anak-anak, salah satu dari 7 orang itu bernama Stefanus. Stefanus bukan hanya dikenal sebagai anak Tuhan yang baik, yang berkelakuan baik, tetapi Stefanus adalah orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan memakai Stefanus dengan luar biasa. Stefanus membantu para janda, Stefanus mendoakan mereka, dan melalui pelayanan Stefanus, mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan menyertai pemberitaan yang Stefanus lakukan. Stefanus juga datang ke rumah Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kalian tahu nggak? Karena yang dilakukan Stefanus ini, banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Stefanus. Banyak orang Yahudi yang akhirnya marah kepada Stefanus. Mereka marah karena Stefanus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka marah karena Stefanus ini melakukan mujizat. Mereka tidak suka dengan Stefanus karena Stefanus ini sangat bijaksana. Kenapa bisa Stefanus bisa seperti itu? Karena ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang menyertai Stefanus. Tapi karena orang-orang ini semakin hari semakin marah. Akhirnya mereka menceritakan kepada orang-orang lain kebohongan tentang Stefanus. Mereka mengatakan bahwa Stefanus ini menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Mereka mengatakan kepada orang lain, kepada banyak orang, bahwa Stefanus ini sudah menghina Allah. Dan kabar bohong ini sampai kepada imam kepala. Stefanus dipanggil, Stefanus dibawa ke hadapan imam kepala. Stefanus ditanyai. Apakah Stefanus marah? Tidak. Stefanus menjawab dengan baik. Stefanus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Bahkan pada kesempatan itu pun Stefanus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena itu orang-orang semakin marah. Akhirnya Stefanus ini dibawa ke pinggir jalan. Lalu orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus, yang marah kepada Stefanus, mereka mulai melempari Stefanus dengan batu. Mereka lempari Stefanus, dianiaya. Stefanus dirajam batu. Hah? Rasul, Iya. Stefanus dirajam batu, dilempari dengan batu. Ini. Pasti Stefanus akan membalas mereka ya Rasul. Balas, maksudnya balas lempar lagi nanti. Oh, Balas lempar lagi batu. itu enggak anak-anak. Stefanus tidak balas, Stefanus tidak marah. Apa yang Stefanus lakukan? Stefanus malah berdoa untuk mereka. Mereka berdoa kepada
Tuhan supaya mereka ini berubah. Stefanus berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang ini yang melempari Stefanus dengan batu ini bisa bertobat. Tuhan mengampuni dosa mereka. Stefanus tidak marah, Stefanus tidak membalas, sampai akhirnya Stefanus mati dibunuh. Rasul, Ya, kok Stefanus bisa seperti itu ya? Dia tetap menjawab dengan baik walaupun dia ditanyai dengan jahat. Terus waktu dia dilemparin batu, dia tidak membalas. Kok bisa seperti itu ya? kok bisa ya? Ya, karena Stefanus mau dibentuk oleh Allah. Stefanus mau melakukan apa yang Allah mau Stefanus untuk lakukan. Stefanus bisa seperti itu bukan karena Stefanus, tetapi karena Allah yang bekerja dalam diri Stefanus. Stefanus ini berubah, Stefanus ini mau dipakai. Kimi dan juga anak-anak, Stefanus sampai akhir hidupnya dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan yang baik. Dan kalian tahu nggak? Karena yang dilakukan oleh Stefanus ini, pada akhirnya ada salah satu orang yang menyaksikan Stefanus dirajam batu, Stefanus dianiaya. Pada akhirnya orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu nggak siapa dia orangnya? Siapa Rasul? Siapa? Mau tahu? Kalau mau tahu, ikuti petualangan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, ingat, Tuhan mau memakai setiap kita, bukan hanya para rasul, tetapi setiap kita, anak-anak Tuhan yang mau dibentuk. Tuhan akan memakai setiap kita. Wah, senang sekali. Hari ini Kimi bisa ketemu teman-teman dari Sahabat Kristus. Nanti kapan-kapan lagi ya. Iya, senang sekali hari ini bisa ketemu sama Akong Amin juga ya. Dan juga keluarga Bintang dan juga anak-anak dari Sahabat Kristus. Wah, senang sekali ya Kimi ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.